Pagi itu Dimas baru saja menyalakan kompor di dapur, ketika ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Rahmat, adik iparnya yang tinggal di Bogor. Pesan itu singkat, tapi cukup membuat Dimas langsung menghentikan aktivitasnya. Rahmat mengabarkan bahwa Indah, adik kandung Dimas, tiba-tiba saja jatuh sakit. Dimas awalnya mengira sakit biasa, mungkin kelelahan karena mengurus warung sembako yang baru dibuka beberapa tahun terakhir. Namun saat ia mencoba menelepon balik, suara Rahmat terdengar panik dan gelisah. Menurutnya, kondisi Indah sangat aneh dan tak bisa dijelaskan oleh medis. Indah mengeluh kepanasan, tapi kulitnya terasa dingin seperti es. Terkadang ia menggigil, namun mendadak tertawa sendiri tanpa alasan. Matanya sering kosong menatap langit-langit, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Rahmat membawa Indah ke dua rumah sakit berbeda, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada penyakit apapun. Dokter hanya memberi obat penenang, tapi itu tak membuat kondisi Indah membaik. Dimas langsung memutuskan untuk berangkat ke Bogor sore itu juga. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Perjalanan dari Bandung ke Bogor ia tempuh dengan sepeda motor. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi rasa cemas dan bayangan buruk. Malam mulai turun ketika Dimas tiba di rumah Indah. Rumah kecil itu terletak di pinggir jalan, berdempetan dengan warung yang kini terlihat gelap dan tertutup tirai. Rahmat menyambut Dimas dengan wajah lelah dan mata yang sembab. Ia menjelaskan bahwa sejak pagi tadi Indah hanya terdiam, tapi sesekali tubuhnya kejang seperti orang kesurupan. Dimas berjalan perlahan menuju kamar belakang, tempat Indah dibaringkan. Suasana kamar itu gelap dan pengap, hanya diterangi lampu redup di sudut ruangan. Indah terbaring diam, rambutnya kusut dan kulitnya tampak pucat. Matanya terbuka, namun tak fokus melihat siapapun. Tubuhnya menggigil meski ditutup 3 lapis selimut. Dimas mencoba memanggilnya, namun tidak ada respon. Tiba-tiba tubuh Indah menegang, dan dari mulutnya keluar suara geraman pelan yang mengerikan. Rahmat buru-buru memegangi tubuh istrinya, yang mulai menggeliat seperti ingin bangkit. Dimas berdiri terpaku, hatinya terkejut melihat perubahan aneh pada adiknya. Kamar itu mendadak terasa sangat dingin, meskipun semua jendela tertutup rapat. Aroma anyir dan bau bunga melati yang menyengat menyeruak entah dari mana. Lampu kamar tiba-tiba berkedip, lalu mati sejenak sebelum menyala kembali. Indah mendadak tertawa kecil, tawa lirih yang membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Dimas sadar ini bukan sekedar sakit biasa. Ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang sedang bermain di balik tubuh adiknya. Malam itu Dimas tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah sambil memutar murotal dari ponselnya. Rahmat juga terjaga. Dia hanya duduk dengan tatapan yang gelisah. Setiap suara kecil dari kamar belakang membuat mereka terkejut. Angin mendesir lembut dari celah atap, tapi suara itu terdengar seperti bisikan yang menyeramkan. Seekor kucing hitam tiba-tiba muncul di jendela dapur, menatap ke arah kamar Indah tanpa berkedip. Dimas keluar untuk mengusirnya, tapi kucing itu hilang begitu saja saat didekati. Suasana rumah berubah menjadi mencekam, seolah ada sesuatu yang menetap di dalamnya. Dimas semakin yakin bahwa ada ilmu hitam yang sedang menguasai rumah itu, dan Dimas harus mencari jalan untuk menghentikannya. Pagi menjelang, tapi rumah itu tetap diselimuti aura mencekam. Indah masih belum sadarkan diri, meski sesekali matanya berkedip. Warung yang biasanya ramai pelanggan, pagi ini tertutup rapat seolah telah mati. Warga sekitar mulai bertanya-tanya, tapi tak satu pun berani masuk rumah Indah. Beberapa dari mereka bahkan mengaku mendengar suara tangisan dari dalam rumah setiap malam. Dimas hanya bisa menghela napas panjang, menyiapkan diri menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia tahu ini baru permulaan dari gangguan yang lebih besar. Dan di dalam rumah kecil itu, aroma melati berbau busuk belum juga hilang. Malam kedua Dimas menginap di rumah Indah terasa lebih berat dari malam sebelumnya. Suasana rumah seperti dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata, namun menekan dari segala arah. Indah kembali berteriak keras saat tengah malam. Tubuhnya melengkung seperti menahan rasa sakit luar biasa.
Rahmat hanya bisa menangis di sudut kamar, tak sanggup mendekat ketika istrinya menggigit bibir hingga berdarah. Dimas berusaha memegangi tubuh Indah, namun tenaganya seperti dilawan kekuatan yang lebih besar dari tubuh kurus itu. Udara kamar mendadak dingin, napas Dimas seperti tertahan. Dari balik pintu kamar, terdengar suara langkah kaki yang pelan tapi berat. Dimas menoleh, tapi tak melihat siapapun di sana. Indah tiba-tiba menyebut nama seseorang dengan suara yang menyeramkan. Suaranya berat dan serak, seperti keluar dari kerongkongan orang tua yang sekarat. Setelahnya, tubuh Indah melemah dan ia pingsan tanpa sempat berkata apapun lagi. Pagi harinya, Dimas menghubungi Hendra. Ia menceritakan semua kejadian yang dialami sejak malam pertama di Bogor. Hendra terdiam cukup lama, lalu menyarankan agar Indah dibawa ke orang pintar untuk diobati dan diberikan air yang telah didoakan. Air itu harus diminum dan digunakan untuk mandi. Hendra mengatakan bahwa ia akan menghubungi seorang ustaz di daerah Bekasi untuk menyiapkan air tersebut. Tak lama kemudian, Hendra mengirimkan air itu lewat ojek online. Dimas menyambutnya dengan penuh harapan. Tanpa membuang waktu, Dimas dan Rahmat memandikan Indah dengan air itu. Mereka juga meminumkan beberapa teguk ke mulut Indah yang masih lemas. Indah sempat terbatuk lalu membuka mata perlahan. Hari itu, Indah terlihat sedikit lebih tenang. Tak ada teriakan dan tak ada lagi amukan. Malam pun tiba, dan untuk pertama kalinya suasana rumah terasa lebih ringan. Lampu tak lagi mati dan bau busuk juga menghilang. Dimas mulai bisa bernapas lega. Ia dan Rahmat bahkan sempat tidur dalam keadaan tenang. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Malam ketiga kembali menjadi malam yang kelam. Sekitar pukul 2 dini hari, Indah tiba-tiba bangun dari tempat tidur dengan mata melotot. Ia memandang sekeliling kamar dengan tatapan kosong dan tubuh kaku. Tiba-tiba ia berjalan ke dapur tanpa mengucapkan apapun. Rahmat yang melihat dari jauh merasa aneh. Ia mengikuti Indah dengan langkah pelan. Saat tiba di dapur, Rahmat melihat Indah berdiri menghadap tembok. Tubuhnya seperti membeku. Lalu, Indah berbalik cepat dan menatap Rahmat dengan mata tajam. Ia berteriak menyuruh Rahmat keluar dari rumah, menuduh suaminya itu mencoba meracuninya. Dimas yang mendengar teriakan itu segera berlari ke dapur. Namun begitu sampai, ia justru disambut lemparan piring yang nyaris mengenai kepalanya. Indah kembali kesurupan. Tenaganya sangat kuat dan ucapannya seperti seseorang yang penuh dendam. Ia menyebut nama-nama asing, menyebutkan tempat yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Dimas dan Rahmat menenangkan Indah dengan susah payah. Akhirnya mereka mengikat tangan dan kakinya agar tak melukai siapapun, termasuk dirinya sendiri. Indah terus menggeram sepanjang malam, sesekali tertawa sendiri dengan suara aneh. Dimas tak bisa tidur sedikit pun malam itu. Ia duduk di kursi ruang tengah sambil memperhatikan setiap suara. Sekitar pukul 4 dini hari, ia mendengar sesuatu dari luar rumah. Dari jendela, ia melihat bayangan tinggi sedang berdiri di depan pagar rumah. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadap rumah. Dimas menatap dalam diam. Matanya menangkap sinar merah menyala dari bayangan itu. Tak lama kemudian, bayangan itu menghilang begitu saja. Dimas gemetar dan ia tahu ini bukan hal biasa. Keesokan paginya, Dimas berbicara dengan Rahmat. Mereka menyimpulkan bahwa air dari ustaz memang membantu, tapi gangguan itu lebih besar dari sekedar gangguan kecil. Rahmat mulai menceritakan kembali tentang warung sembako milik Indah. Sebelum Indah sakit, mereka sempat mengalami penurunan omset yang drastis. Pelanggan mereka banyak yang berpindah ke warung baru yang dibuka Budi, seorang pendatang dari luar kota. Warung Budi menjual barang dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran. Awalnya, Indah mengira itu hanya strategi biasa. Namun ketika melihat Budi dan istrinya mulai mengusik pelanggan dengan omongan buruk tentang warung Indah, ia sempat menegur mereka. Indah meminta agar mereka berdagang dengan sehat, tanpa menjatuhkan usaha orang lain. Setelah teguran itu, Indah mulai sering sakit kepala. Lalu tubuhnya melemah, warung makin sepi, dan suara-suara aneh mulai terdengar di dalam rumah. Rahmat mengatakan bahwa Budi jarang terlihat di luar rumah.
Ia hanya datang ke warung pagi-pagi, lalu menghilang hingga malam. Istrinya pun tak ramah kepada tetangga. Seringkali terdengar suara wirid keras dari dalam rumah mereka, namun tak seperti suara doa biasa. Dimas mulai menyusun semuanya dalam pikirannya. Ada keterkaitan antara kejadian di rumah Indah dan kehadiran warung Budi. Tapi ia belum punya bukti apapun. Yang ia tahu, Indah semakin lemah dan waktu mereka semakin sempit. Ia memutuskan untuk mencari pertolongan lain yang lebih dalam. Dimas kembali menghubungi Hendra. Ia menanyakan apakah Hendra mengenal seseorang yang bisa membaca tanda-tanda gangguan ini lebih jauh. Hendra menyebutkan nama Abah, seorang sesepuh di Sukabumi yang pernah menolong keluarganya dulu. Dimas meminta nomor kontak Abah dari Hendra dan langsung menghubunginya. Abah tidak langsung menjawab. Namun malam harinya, Abah menelepon balik dan meminta agar Dimas datang membawa sedikit rambut dan air cucian wajah Indah. Dimas pun menyanggupi permintaan Abah. Ia merasa ini jalan satu-satunya untuk menolong adiknya sebelum semuanya terlambat. Indah yang tadinya mulai membaik, kini kembali terbaring lemah dengan tubuh dingin. Matanya kembali sayu dan bibirnya menghitam. Bahkan Rahmat mulai melihat bintik-bintik biru di bagian lengan Indah yang muncul tanpa sebab. Mereka mencoba menutupi semua itu dari tetangga. Namun, ketakutan mereka tak lagi bisa disembunyikan. Setiap malam, suara-suara mengerikan kembali hadir. Kali ini dengan suara rintihan dan tangisan yang seperti berasal dari dalam tanah. Dimas merasa waktu mereka semakin menipis. Ia memantapkan hati untuk membawa potongan rambut Indah dan air cucian mukanya ke Sukabumi. Perjalanan itu akan terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena beban batin yang ia bawa. Ia tak bisa membayangkan jika semua ini tak segera diakhiri. Dimas tahu jika ini adalah santet, maka nyawa Indah bisa jadi taruhannya. Dan orang yang mengirim santet itu, kemungkinan besar sedang menunggu Indah benar-benar tak bisa diselamatkan. Pagi itu Dimas berangkat ke Sukabumi, membawa potongan rambut dan air cucian wajah Indah seperti yang diminta oleh Abah. Perjalanan ditempuh dalam diam, hanya suara mesin motor yang menemani sepanjang jalan. Pikirannya dipenuhi rasa khawatir, bercampur harapan agar pertemuan ini bisa membawa jawaban. Sesampainya di rumah Abah, suasana langsung terasa berbeda. Halaman rumah itu dikelilingi pohon-pohon tinggi yang sunyi. Angin berembus pelan, membawa aroma kemenyan dari dalam rumah. Abah sudah menunggu di teras dengan wajah tenang, namun tatapannya tajam. Dimas menyerahkan bungkusan kecil berisi rambut dan air itu tanpa banyak bicara. Abah membuka dan menatap isinya dengan seksama. Lalu ia memejamkan mata, sambil menggenggam bungkusan itu di kedua tangannya. Suasana menjadi hening. Beberapa menit kemudian, Abah membuka mata dan berkata bahwa Indah bukan sakit biasa. Ia menyebutkan bahwa tubuh Indah telah terikat oleh santet dari seseorang yang menyimpan dendam dan iri hati. Kiriman itu ditanam melalui media tanah kuburan yang diletakkan di sekitar tempat tinggal korban. Abah menjelaskan bahwa tanah itu biasanya dikubur di area penting seperti halaman rumah atau tempat usaha. Fungsinya sebagai penghubung antara energi negatif dan tubuh korban. Dimas terdiam tak bisa mengucapkan apapun. Di dalam hati, ia merasa ada yang semakin masuk akal dari semua kejadian belakangan ini. Abah menawarkan untuk datang langsung ke rumah Indah. Namun sebelumnya, ia meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan beberapa perlengkapan. Dimas kembali ke Bogor sore harinya, dengan hati yang lebih tenang. Ia menceritakan semuanya pada Rahmat setibanya di rumah. Mereka sepakat untuk membantu Abah dalam menyembuhkan Indah. Keesokan harinya, Abah tiba di rumah Indah menjelang sore. Ia membawa tas kecil berisi bunga, kemenyan, minyak dan botol kaca berisi air bening. Begitu masuk ke dalam rumah, Abah langsung diam sejenak di ruang tamu. Ia meminta Dimas dan Rahmat untuk membawanya ke warung yang terletak di sebelah rumah. Sesampainya di sana, Abah berjalan perlahan menyusuri halaman warung. Langkahnya pelan, namun matanya terus memandangi setiap sudut tanah dan dinding. Tiba-tiba ia berhenti di dekat tumpukan kardus bekas yang bersandar di tembok bagian kanan. Ia menunduk,
lalu mengusap permukaan tanah dengan tangan kosong. Tangannya lalu mengelus pelan permukaan tanah, dan seketika wajahnya berubah serius. Abah mengatakan bahwa ada sesuatu yang ditanam di bawah titik tersebut. Dimas dan Rahmat segera mengambil cangkul dan mulai menggali tanah di tempat itu. Tanah digali sedalam lengan orang dewasa. Tak lama kemudian, mata cangkul mereka menghantam sesuatu yang terasa lembek dan berbalut plastik. Dimas mengangkatnya pelan. Benda itu adalah sebuah kantong plastik hitam, diikat erat dengan kain kafan. Bau menyengat langsung menyeruak ketika kantong itu dibuka. Di dalamnya terdapat gumpalan tanah basah berwarna keabu-abuan. Di sela tanah itu terlihat rambut hitam panjang, serpihan kuku dan sepotong kecil kain kafan yang sudah menghitam. Rahmat mundur beberapa langkah, menahan rasa mual. Dimas hanya bisa terpaku melihat isi dari kantong tersebut. Abah mengambil segenggam tanah dari dalam kantong lalu mengangguk pelan. Ia memastikan bahwa tanah itu berasal dari makam yang masih baru. Abah menjelaskan bahwa ritual santet seperti ini bisa berdampak langsung pada tubuh korban. Selama benda itu masih tertanam, tubuh korban akan terus dilemahkan secara perlahan. Dimas langsung teringat bagaimana tubuh Indah semakin kurus dari hari ke hari. Abah meminta agar tanah dan seluruh isinya segera dimasukkan ke dalam wadah khusus yang ia bawa. Setelah itu, ia menyiramkan air di tempat penemuan tanah kuburan tersebut. Ia juga menaburkan bunga dan membakar kemenyan di 4 sudut halaman warung. Ritual berlangsung hingga matahari mulai tenggelam. Selesai ritual, Abah duduk di ruang tamu sambil mengusap wajahnya. Ia mengatakan bahwa santet ini berasal dari seseorang yang mengenal Indah secara langsung. Orang itu merasa terganggu dengan kehadiran Indah dan menganggapnya sebagai penghalang dalam usahanya. Abah tidak menyebutkan nama, namun Dimas dan Rahmat langsung teringat pada satu orang, yaitu Budi, seorang pedatang yang baru saja membuka warung besar dan langsung mengusik pelanggan lama milik Indah. Semenjak Indah menegur istri Budi soal harga barang, keadaan mulai berubah. Warung Indah mulai sepi, lalu Indah mulai jatuh sakit dan rumahnya dipenuhi gangguan gaib. Dimas mulai merasakan kecocokan antara semua kejadian itu. Namun ia masih belum punya cukup bukti untuk menuduh siapapun. Abah menegaskan bahwa ritual hari ini hanya membersihkan sebagian besar pengaruh santet. Namun sisa energi negatif masih bisa bertahan beberapa hari ke depan. Ia meminta Dimas dan Rahmat untuk tetap menjaga kondisi rumah dan tidak membuka pintu bagi orang asing terutama di malam hari. Abah juga memberikan beberapa botol air untuk disiramkan di sekeliling rumah dan dicampurkan ke dalam air minum. Indah tidak sadarkan diri sepanjang hari itu. Namun malamnya, tubuh Indah mulai hangat kembali. Pipinya yang pucat mulai menunjukkan sedikit perubahan. Dimas dan Rahmat merasa sedikit lebih tenang, namun mereka tetap waspada malam itu. Karena Abah sudah memperingatkan bahwa pengirim santet biasanya akan mengirimkan serangan balik jika ritual mereka gagal. Malam itu, Dimas duduk di ruang tengah sambil memandangi langit-langit rumah. Ia mencoba mengingat semua kejadian sejak ia datang ke Bogor. Ia sadar bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun semua petunjuk perlahan mulai membentuk gambaran besar. Santet itu nyata, dan kiriman itu nyaris membuat Indah kehilangan nyawa. Dimas memandangi kamar Indah yang kini sunyi. Ia tahu semuanya belum benar-benar selesai. Masih ada satu babak terakhir yang harus mereka hadapi. Dan semua itu akan terjawab dalam waktu dekat. Malam itu hujan turun dengan deras, dan sesekali diterangi kilatan petir yang memecah kegelapan. Indah sudah dibaringkan di kamar belakang. Tubuhnya jauh lebih tenang sejak kedatangan Abah. Dimas tetap berjaga, duduk di ruang tengah dengan lampu temaram, sambil memegang botol kecil berisi air dari Abah. Suasana rumah terasa lebih damai, tapi bukan berarti benar-benar bebas dari ancaman. Abah telah berpesan, meskipun jin kiriman sudah dilemahkan, pengaruh santetnya masih akan terasa jika pengirim belum menerima akibat dari perbuatannya. Dimas sempat berpikir, siapa yang tega melakukan ini pada adiknya sendiri? Namun semakin dipikirkan, semakin jelas wajah Budi yang muncul dalam benaknya. Lelaki pemilik warung sembako di ujung gang itu
memang sering menatap warung Indah dengan sorot mata tak biasa. Sejak Indah menegur istrinya, Budi jadi jarang terlihat dan kondisi kesehatan Indah semakin memburuk. Orang-orang sekitar memang sering membicarakan persaingan keduanya. Tapi Dimas tak pernah menyangka bahwa persaingan biasa bisa berubah menjadi dendam yang melibatkan ilmu hitam. 2 hari setelah kepulangan Abah ke Sukabumi, Indah mulai bisa duduk dan makan sendiri. Meski tubuhnya masih lemah, wajahnya tidak lagi pucat seperti mayat. Ia bahkan sempat mengucapkan terima kasih pada Dimas dengan suara lirih. Dimas tersenyum lega, merasa upayanya membuahkan hasil. Namun pagi ketiga, warga kampung tiba-tiba ramai berkumpul di depan rumah Budi. Dimas yang mendengar suara warga, segera keluar dan melihat kerumunan orang membawa tikar gulung dari dalam rumah Budi. Seorang tetangga memberitahu kalau Budi ditemukan meninggal di dapur rumahnya. Posisinya tertelungkup dengan mulut berbusa dan mata melotot ke arah pintu. Tidak ditemukan tanda kekerasan, tapi wajahnya menunjukkan rasa takut yang luar biasa. Beberapa orang berbisik bahwa itu adalah balasan dari perbuatannya. Budi memang dikenal pendendam, dan sering pergi ke tempat-tempat sakral di luar kota. Dimas hanya menatap dari jauh. Dia tidak ingin ikut dalam kerumunan. Dalam hati, ia merasa yakin bahwa kematian itu bukan tanpa sebab. Beberapa jam setelah Budi dimakamkan, warungnya ditutup dan keluarganya pergi dari kampung. Warga mulai berbicara bahwa rumah dan warung itu kini dianggap angker. Beberapa anak-anak mengaku melihat bayangan hitam di jendela warung tersebut. Sejak saat itu, gangguan yang dialami Indah perlahan menghilang. Ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa terbangun di tengah malam. Tidak ada lagi suara langkah berat, pintu yang terbuka sendiri atau aroma anyir di dalam rumah. Indah mulai kembali berjualan dan membuka warungnya. Para pelanggan setia kembali berdatangan, seolah semua mimpi buruk telah berlalu. Dimas merasa lega, walaupun tetap menyimpan rasa takut. Ia memilih untuk tetap tinggal beberapa hari lagi di rumah Indah, untuk memastikan semuanya benar-benar aman. Hendra pun sempat datang dan mengatakan bahwa santet itu sudah sirna. Abah di Sukabumi mengirim kabar bahwa makhluk yang dikirim Budi telah kembali ke asalnya. Namun Abah juga mengingatkan, orang yang pernah menjadi sasaran ilmu hitam tetap harus menjaga diri. Doa dan ibadah harus lebih kuat, agar celah tidak terbuka lagi untuk makhluk jahat masuk. Dimas menyampaikan pesan itu kepada Indah dan Rahmat. Mereka berdua menerima dengan hati lapang, dan berjanji untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Seiring waktu, kehidupan kembali berjalan dengan normal di rumah Indah. Namun bekas luka batin dan trauma yang ditinggalkan peristiwa itu tidak bisa benar-benar hilang begitu saja. Setiap suara aneh di malam hari masih membuat jantung mereka berdebar lebih cepat. Meski begitu, mereka belajar untuk tidak hidup dalam ketakutan. Mereka percaya bahwa kebaikan dan ketulusan akan selalu dilindungi, seberat apapun ujian yang datang. Dan di sudut warung kecil milik Indah, terselip secarik doa yang selalu dibisikkan setiap pagi. Doa untuk keselamatan, perlindungan dan harapan, agar kejadian mengerikan itu tak pernah terulang kembali. Dimas akhirnya kembali ke rumahnya, membawa rasa syukur dan pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup.